ibu-ibu yang pakai handphone. Oke. Aman, sin, kanan bawah, nggak perlu, kanan atas, ke atas, tengah, aman. Sebenarnya sih kalau sebutan itu kan dari pihak SMK ya, tapi kalau dari kami ini memerankan sebuah karakter yang istilahnya mudah-mudahan setelah kita perankan ini sampaikan rasa ini bisa memberikan setidaknya efek lebih sayang lagi dan lebih menggunakan waktu yang kita miliki ini sebaik-baiknya gitu, dengan orang-orang yang tersayang karena we never know ke depan tentunya juga kehidupan yang kita nggak tahu besok tuh kita ada apa, jam nanti juga gimana gitu. Jadi film ini sih membuat kalau Rina benar-benar kayak buat Najib memberikan efek gitu kan, jadi kayak oh my god, iya ya, kita tuh udah tahu dalam kehidupan tuh apa yang terjadi kepada kita di depan gitu. So ya, kalau Rina bisa ada. Ya sebenarnya ceritanya sederhana. Buat saya setiap keluarga itu punya ceritanya masing-masing, punya permasalahan masing-masing. Tidak ada keluarga yang sempurna, jadi jangan pernah membandingkan keluarga kita dengan keluarga yang lain. Jangan pernah underestimate sama anggota keluarga kita sendiri gitu. Setiap anggota keluarga itu pasti punya peran yang besar masing-masing gitu, dalam keluarganya. Dan film ini mau menawarkan itu gitu. Hal yang simpel tapi punya sesuatu yang message yang powerful banget. Dan ada satu lagi isu yang mau diangkat adalah tentang ALS. Walaupun orang banyak tahu tentang ALS tapi tidak tahu detail sebenarnya ALS itu apa sih. Dan buat saya ini jadi satu pintu terbang untuk kita mendengar mengetahui lagi tentang perjuangan ALS dan terutama caregivernya itu yang sangat luar biasa. Ini bisa keluarga, bisa sahabat, bisa orang yang profesional yang biasa menangani para dokter yang hebat yang kena lelah gitu membuat saya saling support saya itu luar biasa. Perlu kita share bondingnya seperti apa sih sebagai seorang sebenarnya yang kita lakukan ya nih yang kayak ini sama anak ini gitu kita komunikasi bondingnya salah satunya adalah ya kita ada momen-momen yang benar-benar kita pokoknya yang selalu terus kita dihadapi dengan misalnya situasi seperti apa, gimana kamu berdua nanganinya, terus kita kasih tahu itu dan ternyata ya bonding ini tuh apalagi pembuat cerita ini ya dan dia juga sebagai anak satu-satunya film ini jadi kayak pokoknya semua ini mengenai rasa yang istilahnya buat kita tuh kayak ini sesuatu yang berat juga kayak merasa kalian itu agak berat ya kamu gimana itu? Ya, kita sempat melakukan big reading dan big reading itu saya juga baru pertama kali sinema itu membuat sebuah big reading panggung teater. Jadi semuanya rasanya kita memerankan satu film itu tanpa dikat dan ternyata itu memang luar biasa banget sih. Itu menghantam banget gitu, dan itu menjadi fondasi kita untuk syuting nanti takaran emosi kita seperti apa ya. Tapi kita bertiga memang pengennya apa yang kita keluarkan di sini senatural mungkin aja, senatural keluarga kayak gimana sih biasa aja gitu, nggak ada sesuatu. Handphone dong. Gimana ya, seru banget lah, yang standar banget. Ayo Ki, jelasin gimana? Dia yang paling panjang ayo Ki, Apa ini? elaborasi. Gimana rasanya? Rasanya rasanya apa nih syuting maksudnya? Oh bersama oke. Seru sih, karena serunya itu lebih ke kayak ini kami tahu ini filmnya itu multi layered ya, dibilang film sedihnya ada, hangatnya ada, jump scare nggak ada. Ya. Tapi enak aja gitu, kerasa kolaboratif banget, kerasa banget kalau misalkan nggak cuman kayak lu acting udah lu aja sendiri enggak, tapi selalu ada kayak serba ngebantunya, jadi enak banget.
dokter paliatifnya mantan sendiri. Yang akhirnya dari situlah ada banyak banget cerita-cerita gitu, terus konflik-konflik yang bisa terjadi dari situ. Nah, untuk jadi dokter paliatifnya sendiri tentu aja ada banyak riset, kita ngobrol-ngobrol, pernah ngobrol juga dengan dokter paliatif sendiri, dan dari sinemaku juga pastinya mereka udah punya persiapan dan riset yang udah panjang juga, jadi banyak ngobrol juga dengan tim penyutradaraan dan penulis dari tim. Berapa lama kemarin ya? Kayaknya dari sebelum syuting 1,5 bulan ada kali. Ada nggak? Kita review 3 pekan. 3 pekan. 3 minggu. Iya kurang lebih ya. Aku duluan ya soalnya ya. Iya, kita kan sih sebulan kalau kita. Oh berarti aku mundur sebelumnya mungkin 1,5 bulanan. Nangis gak sih pas Gimana dulu? Oh, digabungin pertanyaan. Iya, pas ngomong ada yang nangis. Iya karena menarik banget gitu. Aku sebelum ngambil judul film ini ada banyak ngobrol bersama dengan Umay, sempat ketemu di restoran juga sama ibunya Umay juga, kita ngobrol panjang tentang pendalaman karakternya, tentang ini cerita mau dibikin seperti apa gitu, dan aku tertarik banget gitu karena karakter yang belum pernah aku mainin sebelumnya ya untuk jadi dokter, dan apalagi menurut aku seru karena di sini aku berperan sebagai akar yang dipikir sebagai akar konflik masalah antara Arga sama Mama jadi akhirnya mundur nih ya. Enggak. Jadi balik layar. Jujur pasti namanya kerjaan apapun pasti ada pusingnya, tapi nah karena pada akhir pas lihat hasilnya, kan aku udah lihat hasilnya juga, itu oke. Jadi yang rasa pusing kemarin ini nih for this gitu, yang bisa aku hanya sebagai pemain, tapi di sini juga oke, ada pertanyaan pemain apa, saya coba wadahi, kebutuhan pemain juga apa, saya coba wadahi. Banyak hal, tapi it's something really gifting banget. Pas lihat hasilnya dan mudah-mudahan ntar kalian suka juga. Saya boleh kasih contoh misalnya seperti apa sih kayak keributannya sebagai Pasti dong. Oke, kalau sebagai pemain aku fokus ke diri karakter aku sama orang di sekitar aku. Tapi kalau sebagai produser kreatif juga ada riset yang kita harus benar-benar tanggung jawabkan, apalagi kayak kasus ALS ini kan lumayan asing buat banyak orang. Gimana cara kita mencari tahu data dan edukasi ini, tapi kita masukin dalam skrip untuk skrip, tapi juga harus tidak menggurui, itu salah satunya. Bentukan kreatif secara set, baju, itu juga. Oke, cast ini cocok kan sama cast ini, teman-temannya ini cocok kan sama cast ini. Jadi dengan Billy dan Uma yang bersama dulu pemain, Iya. ada berantem atau ada oh pasti ada cekcok, pasti argumen. Argumentasi itu bukan hal yang negatif. Iya. Debat bukan hal yang negatif. Itu hal yang bagus malah. Malah aku suka kalau orang itu kita bisa berkomunikasi dan selesaikan di sana. Karena pada akhirnya emang pasti berkomitmen. Nih yang tadi sempat tadi Rina ngomong, kalau dalam pernikahan jadi sesuatu aja ribetnya minta ampun. Ini banyak departemen, banyak butuh, ada departemen art, wardrobe, makeup, penyutradaraan, ada departemen finansial, semua itu semua digabungin terus cari solusi dalam waktu yang cepat karena mau syuting. Tapi emang tim yang diberi sama-sama itu emang semuanya diberi support dan nyaman. Jadi kalau ada argumen tipis, itu kita anggap sebagai argumen, nggak ada baper-baper. mungkin yang paling kritis atau yang paling berargumen sama Billy atau Billy atau lain? Mereka, Astrada kita, Mbak Iri, Leon, semua. Kalau sini ada orang yang syuting, ada nama syuting tuh nggak ada yang namanya nggak argumen. Diskusi debat pasti ada. Dari apa pemain pun baca skrip, kayaknya nggak mungkin ngomong kayak gini deh. Itu aja pasti ada. Jadi pemain kita kasih tau ini kayak gini, semua ada. Jadi kita coba cari jalan tengahnya ya. Udah. Jadi nggak ada baper ya? Nggak ada baper, kita bapernya pasti bayar aja udah. Ngapain baper-baper di luar nggak dibayar, ngapain? Mungkin nggak soalnya. Beres ya? Oke. Oke, buat teman-teman semua jangan lupa saksikan film Hanya Namamu dalam 2 Detik. Oke, jangan lupa ya. Oke, thank you. Kita foto dulu.